Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis SWOT dari video praktik pembelajaran kolaboratif pemanfaatan platform teknologi. Kami yang beranggotakan saya sendiri Astria Mei Sanjaya, kemudian Anissa Dewi Ardani, Arum Solikah, dan Aziza Azhara. Berikut ada cuplikan video pembelajaran yang sudah kami amati. Berikut videonya. Halo para guru kreatif, saya Bu Sulastri, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 4 Surabaya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips membuat pembelajaran Pancasila jadi lebih seru dan interaktif. Kita akan belajar bareng cara membuat soal Kahoot yang menarik menggunakan AI Gemini. Lalu menerapkannya untuk materi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk sama-sama kita eksplor bagaimana teknologi bisa membantu kita menciptakan pengalaman belajar yang berkesan bagi siswa. Oke teman-teman guru, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling seru, yaitu membuat soal Kahoot dengan bantuan AI Gemini. Bagaimana sih caranya? Sangat mudah. Langkah-langkah membuat soal dengan AI Gemini. Yang pertama, tentukan dulu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita ajukan kepada siswa terkait hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, masukkan pertanyaan tersebut ke dalam AI Gemini. AI Gemini akan memberikan beberapa opsi jawaban yang relevan dan menarik. Yang ketiga, jangan lupa untuk membuat variasi soal ya. Selain soal pilihan ganda, kita juga bisa membuat soal menjodohkan, benar salah, atau bahkan soal esai yang singkat. Yang keempat, untuk membuat soal lebih menarik, kita bisa menambahkan gambar atau video yang relevan dengan materi. Ini akan membuat siswa lebih tertarik dan mudah memahami soal. Setelah soal siap, saatnya kita gunakan Kahoot untuk melaksanakan pembelajaran. Selain seru, Kahoot juga bisa menjadi alat yang efektif untuk refleksi. Yang pertama, masukkan soal-soal yang sudah kita buat ke dalam platform Kahoot. Atur waktu pengerjaan, jumlah pertanyaan, dan fitur-fitur lain sesuai keinginan. Yang kedua, saat pembelajaran, putar game Kahoot di layar proyektor. Siswa akan berlomba menjawab soal dengan cepat dan benar. Yang ketiga, setelah permainan selesai, kita bisa membahas jawaban bersama-sama. Tanyakan kepada siswa alasan mereka memilih jawaban tertentu. Hal ini akan membantu kita memahami sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Yang keempat, setelah melakukan refleksi, kita bisa mengevaluasi hasil pembelajaran. Dengan menggabungkan teknologi AI dan platform game seperti Kahoot, kita bisa menciptakan pembelajaran Pancasila yang lebih efektif dan menyenangkan. Selamat mencoba teman-teman guru. Terima kasih. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Jadi penggunaan teknologi AI Gemini dan Kahoot ini membuat pembelajaran itu lebih aktif dan interaktif karena ini dengan Kahoot itu seperti perpaduan antara game seperti itu. Kemudian selain itu dikaitkan pada topik yang relevan yang kaitannya dengan pendidikan Pancasila, yaitu pada materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang seringkali kita itu menganggapnya menjadi materi yang berat, namun dengan teknologi ini pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari penggunaan media AI Gemini dan Kahoot. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi eksternal. Jadi platform AI Gemini dan Kahoot itu memerlukan jaringan internet. Nah, jika ada gangguan internet atau server yang terganggu, maka pembelajaran juga menjadi terganggu.
Yang kedua yaitu kurangnya penyesuaian bagi siswa dengan gaya belajar berbeda. Nah, tidak semua siswa itu bisa belajar dengan media teknologi, dan ada beberapa siswa itu yang suka dengan alat peraga secara langsung. Yang ketiga, potensi gangguan dan distraksi. Nah, siswa itu bisa terganggu dengan elemen-elemen seperti notifikasi sosial media, notifikasi game, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu keterbatasan dalam mengukur pemahaman. Nah, meskipun soal pilihan ganda atau soal benar salah yang ada di Kahoot itu cepat dinilai, tapi itu kurang bisa mengukur pemahaman konseptual siswa secara mendalam. Selanjutnya, opportunities atau peluang dari video pembelajaran tadi yang sudah kami amati, ada beberapa peluang yang bisa diambil. Yang pertama, potensi untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Yang kedua, memfasilitasi personalisasi soal sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran hibrid. Yang keempat, mendukung siswa berpikir kritis, kreatif, dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa melalui tantangan berbasis game. Untuk selanjutnya, threat atau ancaman. Nah, dalam ancaman ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, keterbatasan akses infrastruktur. Keterbatasan akses infrastruktur sendiri seperti kurangnya internet atau perangkat teknologi bisa menjadi tantangan besar dalam penerapan program pembelajaran berbasis teknologi. Di beberapa sekolah, terutama daerah terpencil, fasilitas seperti komputer, laptop, dan akses internet yang kurang memadai dapat mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya, kesenjangan keterampilan teknologi. Guru atau siswa yang kurang familiar dengan teknologi mungkin kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis aplikasi. Sehingga ketergantungan pada teknologi dapat meningkatkan kesenjangan ini, terutama jika tidak ada dukungan atau pelatihan yang memadai. Aspek yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Jika terlalu bergantung pada alat seperti Kahoot atau AI, Gemini, guru mungkin kehilangan keterampilan dasar dalam merancang soal secara manual. Untuk yang keempat, yakni perubahan kebijakan pendidikan. Implementasi teknologi ini bisa terhambat oleh aturan atau kurikulum yang tidak mendukung penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah motivasi siswa. Penggunaan teknologi ini dapat membuat siswa termotivasi, namun juga akan menyebabkan ancaman lain, seperti risiko bahwa motivasi mereka menjadi lebih fokus pada permainan atau skor, bukan pada pemahaman materi secara mendalam. Mungkin cukup itu hasil diskusi kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf, dan apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.